Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek gelombang dengan pembahasan gelombang amplitude atau AM dengan dosen pengampu Pak Mauludi Arista Pamungkas. Untuk pembahasan yang akan kita paparkan antara lain ada pengertian, yang kedua ada cara kerja, rumus, pengaplikasian, juga simulasi. Langsung lanjut ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian. Seperti namanya, amplitude modulation atau IM, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan modulasi amplitudo, adalah salah satu teknik modulasi yang proses pemodulasian sinyal frekuensi rendah atau sinyal informasi pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitude gelombang frekuensi tinggi atau frekuensi pembawa tanpa mengubah frekuensinya. Jadi, pada modulasi amplitude ini, sinyal pembawanya bisa berubah-ubah secara proporsional terhadap amplitude sinyal pemodulasi, namun frekuensinya akan tetap selama proses modulasi berlangsung. Pada intinya, AM akan mengubah amplitude sinyal ke bawah sesuai dengan amplitude sinyal informasi. Dan ini ada contoh gambarnya untuk macam-macam modulasi analog. Yang pertama ada gelombang pembawa atau carrier. Yang kedua ada sinyal informasi analog. Kemudian ada amplitude modulation sendiri atau IM. Lalu ada frequency modulation atau FM. Dan yang terakhir ada phase modulation atau PM. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari modulasi amplitudo. AM atau amplitude modulation itu sendiri merupakan metode pengubah kekuatan sinyal amplitudo untuk mengirimkan suara. Sebuah penerima amplitude modulation itu akan mendeteksi variasi amplitudo gelombang radio pada frekuensi tertentu dan memperkuat perubahan tegangan sinyalnya. Modulasi pada amplitude modulation itu mempergunakan amplitude sinyal analog yang digunakan untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Pada amplitude modulation, frekuensi dan fasa sinyal itu akan tetap, sedangkan amplitudenya itu yang akan berubah-ubah. Amplitude modulation merupakan cara modulasi yang paling mudah untuk digunakan. Akan tetapi amplitude modulation ini juga mudah untuk dipengaruhi oleh keadaan media transmisinya. Modulasi pada amplitude modulation itu adalah modulasi analog linear. Hal ini disebut linear karena frekuensi sinyal pembawa adalah tetap atau konstan. Besarnya amplitude sinyal informasi ini akan mempengaruhi besarnya frekuensi sinyal karier. Pada amplitude modulation akan terjadi penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal karier atau sinyal pembawa, di mana amplitude sinyal karier itu akan berubah-ubah mengikuti perubahan amplitude sinyal informasinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa parameter sinyal yang mengalami perubahan itu adalah amplitudenya. Pada amplitude modulation, besar amplitude sinyal pembawa itu akan diubah-ubah secara proporsional terhadap amplitude sesaat sinyal pemodulasi. Sedangkan frekuensinya itu akan tetap selama proses modulasi terjadi, sehingga besarnya itu akan sebanding dengan amplitude sinyal pemodulasi tersebut. Sinyal pemodulasi sendiri merupakan sinyal pesan yang akan dibawa, sedangkan hasil dari modulasi tersebut disebut dengan sinyal termodulasi. Dalam memudahkan analisa, biasanya sinyal pemodulasi itu diasumsikan sebagai gelombang sinusoidal. Pada amplitude modulation itu terdapat indeks modulasi yang merupakan ukuran seberapa dalam sinyal memodulasi sinyal pembawanya. Jika indeks modulasi itu terlalu besar, maka hasil sinyal termodulasi pada amplitude modulation itu akan mengalami kecacatan. Sedangkan jika indeks modulasinya terlalu kecil, maka daya sinyal termodulasinya tidak dapat maksimal. Selanjutnya, sinyal AM yakni merupakan sinyal hasil proses modulasi amplituda yang diturunkan dari ES sama dengan EC ditambah EM dikalikan dengan sin omega C dikali T. Kemudian menjadi
EC dikali 1 plus M sin omega M dikali T dikalikan lagi dengan sin omega C dikali T yang menghasilkan ES sama dengan EC sin omega C dikali T ditambah M dikali EC dibagi 2 dikalikan dengan cos omega C min omega M dikali lagi dengan T minus M EC dibagi 2 dikali cos dikali dengan omega C ditambah omega M dan dikalikan lagi dengan T. Sehingga menghasilkan indeks modulasi atau M sama dengan EM per EC sama dengan E max min E min dibagi dengan E max plus E min. Di mana EC merupakan amplitudo maksimum sinyal pembawa, kemudian omega C merupakan hasil dari 2pi FC dengan FC di mana merupakan frekuensi sinyal pembawa, kemudian EM merupakan amplitudo maksimum sinyal pemodulasi, dan omega M sama dengan 2pi FM di mana FM itu merupakan frekuensi sinyal pemodulasi. Kemudian, amplitudo sinyal carrier dibuat berubah-ubah secara proporsional sesuai perubahan yang terjadi pada sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Maka didapatkan persamaan sinyal carrier yaitu VT sama dengan V cos dikali dengan omega C dikali T ditambah itu apa? Gamma. Apa? Gamma flux. Apa bisa yang gini terus kan? Gamma. Flux. Emang itu flux? Yo. Yo kalau diffuse itu flux. Tapi kalau ini flux juga tak? Kalau keterangannya? Kono. Cara bacanya kono. Gamma ta. Emang gamma? Apa tuh yang ini? Yes, yes. Kemudian, amplitudo sinyal carrier dibuat berubah-ubah secara proporsional sesuai perubahan yang terjadi pada sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Maka dari itu, dimiliki persamaan sinyal carrier, yaitu VT sama dengan V cos dikali dengan omega C dikali T ditambah flux. Kemudian, secara umum, persamaan sinyal carrier termodulasi dapat dinyatakan sebagai S mod T sama dengan V cos dikali omega C dikali T ditambah flux dikali T. Dengan omega C sama dengan 2VF, yaitu frekuensi carrier, kemudian VT sama dengan amplitudo sesaat carrier, dan lambang flux ini merupakan fasa sesaat carrier. Selesai, Ra! Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa saja penerapan dari modulasi amplitudo. Salah satu penerapan dari modulasi amplitudo sendiri adalah radio. Sinyal siaran AM terutama disebarkan oleh gelombang tanah di siang hari dan gelombang langit di malam hari. Nah, untuk radio AM sendiri ini bekerja dengan prinsip memodulasikan gelombang radio dan gelombang audio. Nah, kedua gelombang ini sama-sama memiliki amplitudo yang konstan. Namun, proses modulasi ini kemudian mengubah amplitudo gelombang penghantar atau radio sesuai dengan amplitudo gelombang audionya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri dari radio AM sendiri, yaitu AM ini menggunakan modulasi amplitudo untuk mengirimkan suara. Metode ini mengubah kekuatan sinyal amplitudo untuk mengirimkan sinyal. Nah, sebuah penerima AM kemudian mendeteksi variasi amplitudo pada gelombang radio pada frekuensi tertentu dan memperkuat perubahan tegangan sinyal untuk menggerakkan loudspeaker atau earphone.
Itu tadi sedikit penjelasan singkat mengenai penerapan dari modulasi amplitudo sendiri. Baik, sebenarnya kita sudah membahas mengenai tentang definisi dari modulasi AM dan aplikasi dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari modulasi amplitudo itu sendiri. Jadi modulasi amplitudo itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu terdapat AM SSB, yaitu single sideband, yaitu merupakan jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB atau frekuensi USB. Selanjutnya terdapat modulasi AM DSB-FC atau double sideband full carrier, yaitu merupakan spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyal termodulasinya adalah sama dengan 2 kali sinyal informasinya. Selanjutnya terdapat jenis AM DSB-SC atau double sideband surprise carrier, yaitu jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi carrier ditekan mendekati 0. Selanjutnya terdapat AM VSB atau vestigial sideband, yaitu jadi pada jenis amplitudo ini, modulasi amplitudo ini sering digunakan pada industri televisi komersial untuk transmisi dan penerimaan sinyal video. Nah, jadi sebelumnya itu merupakan beberapa jenis dari modulasi amplitudo. Yang paling sering digunakan adalah modulasi amplitudo jenis sideband. Jadi itu modulasi amplitudo sideband ini tuh merupakan komponen yang ada di setiap proses modulasi. Jadi contohnya tuh pada AM SSB, maka sideband yang ditransmisikan adalah sideband frekuensi LSB atau USB saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari modulasi amplitudo gelombang. Di sini kami menggunakan software MATLAB dengan versi 2020A. Di sini terdapat command window dengan komen atau perintah untuk menentukan T, di mana Fs sama dengan 1000, kemudian N sama dengan 1000, N sama dengan 0, kemudian N-1, serta T sama dengan N per Fs. Selanjutnya, terdapat komen atau perintah untuk menentukan variabel dari AM, di mana Fm sama dengan 10, AM sama dengan 10, Fc sama dengan 100, dan Ac sama dengan 5. Selanjutnya, terdapat komen atau perintah mengenai persamaan sinyal pemodulasi dan carrier, di mana terdapat persamaan berikut untuk sinyal informasi serta untuk sinyal carrier. Di sini, simbol persen digunakan sebagai komen atau perintah untuk menandai perintah tersebut. Kemudian terdapat komen untuk modulasi amplitudo di mana Y1 sama dengan Ammod dalam kurung X1, Fs, Fc. Selanjutnya terdapat Y2 sama dengan Amdemod dengan nilai dalam kurungnya adalah Y1, Fc, dan Fs. Nah, kemudian terdapat komen untuk menampilkan grafik sinyal informasi. Grafik sinyal informasi ini kemudian dapat kita lihat memiliki subplot dengan 4,1,2, selanjutnya plot T, X1, kemudian X label dengan time atau S, kemudian Y label dengan amplitudo atau V, serta title information signal. Berikut selanjutnya terdapat penampilan grafik sinyal carrier, menampilkan grafik sinyal hasil modulasi amplitudo, hingga menampilkan grafik sinyal hasil demodulasi amplitudo. Dan kemudian terdapat columns dari 1 sampai 1000 untuk T. Seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah grafik atau bentukan dari carrier signal dengan bentuk amplitudo seperti ini, dengan bentuk gelombang maksud saya seperti ini. Kemudian terdapat amplitude modulation signal atau bentuk dari modulasi amplitudo tadi dengan bentuk sinyal carrier berada di dalam, dan terdapat saja amplitude demodulation signal
memiliki bentuk seperti ini. Sekian, terima kasih.